Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami mau sharing-sharing dikit nih. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Istiqomah dengan NIM 02401059. Ada Aji Binur Rahman dengan NIM 02401046. Evan Saefrilia Tansila dengan NIM 02401080. Lutfi Atia Utami dengan NIM 02401677. Mikdam Al-Aziz dengan NIM 02401079. Muhammad Ilham Karmani dengan NIM 02401043. Ada Nurfio Alamsyah dengan NIM 024010 Tiholiyah dengan NIM 02401062. Kita akan mengupas materi tentang anuitas dalam sebuah materi yang berjudul implementasi anuitas dalam kehidupan sehari-hari. Materinya akan disampaikan. Harap simak ya teman-teman. Anuitas. Apa sih itu anuitas? Anuitas adalah alat keuangan yang penting untuk perencanaan keuangan pribadi dan memberikan banyak manfaat bagi individu dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran mereka. Anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang secara berkala dengan jumlah yang tetap dalam periode tertentu. Pembayaran anuitas dapat digunakan dalam berbagai bentuk, seperti pinjaman atau investasi. Secara matematis, anuitas dihitung dengan menggunakan rumus khusus yang mempertimbangkan suku bunga dan jumlah periode pembayaran. Oh begitu. Oh begitu. Oh begitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Yang selanjutnya yaitu pembayaran atau penerimaan tetap secara berkala. Pembayaran atau penerimaan tetap secara berkala dalam jangka waktu tertentu merujuk pada konsep di mana sejumlah uang yang sama pengiriman atau diterima pada interval waktu yang tetap. Seringkali digunakan dalam berbagai produk keuangan dan perencanaan keuangan. Misalnya, cicilan kredit, yaitu ketika seseorang mengambil pinjaman untuk membeli rumah, mereka akan melakukan pembayaran anuitas setiap bulan selama beberapa periode pinjaman. Yang selanjutnya yaitu asuransi anuitas. Dalam produk asuransi, individu membayar premi secara berkala dan kemudian menerima pembayaran berkala setelah periode tertentu. Yang kedua, ada manfaat anuitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sumber pendapatan stabil. Anuitas sering digunakan sebagai sumber pendapatan di masa pensiun. Dengan anuitas, individu dapat menerima pembayaran tetap yang membantu memenuhi kebutuhan hidup setelah tidak lagi bekerja. Dan yang kedua, perencanaan keuangan jangka panjang. Individu dapat merencanakan pengeluarannya dengan lebih baik karena mereka mengetahui berapa banyak uang yang akan diterima secara rutin. Ini membantu dalam mengelola anggaran dan menghindari kekurangan dana. C. Mengurangi resiko kehabisan uang. Anuitas seumur hidup memberikan jaminan bahwa individu akan terus menerima pembayaran selama hidupnya. Ini sangat penting untuk melindungi dari resiko kehabisan uang di usia tua. D. Stabilitas keuangan. Pembayaran tetap di anuitas membantu memberikan stabilitas finansial. Individu dapat mengeluarkan aliran pendapatan ini untuk membayar tagihan rutin dan kebutuhan sehari-hari. E. Diversifikasi investasi. Anuitas bisa menjadi alat investasi yang baik dengan memilih produk anuitas yang tepat. Individu dapat memperoleh pengambilan yang lebih baik dibandingkan dengan simpanan biasa di bank. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan anuitas. 1. Kelebihan teori anuitas. Yang A, perencanaan keuangan yang terstruktur.
Anuitas menyediakan kerangka yang jelas dalam merencanakan keuangan, sehingga individu dan perusahaan dapat mengatur arus kas masa depan dengan lebih baik. Yang B, pendapatan yang konsisten. Untuk pensiunan, anuitas menawarkan pendapatan tetap selama periode tertentu yang membantu mereka dalam mengelola pengeluaran. Yang C, pengurangan risiko. Anuitas membantu mengurangi risiko akibat fluktuasi pasar dengan memberikan pembayaran yang stabil tanpa terpengaruh oleh kondisi pasar. Yang D, beragam pilihan produk. Terdapat berbagai jenis anuitas seperti anuitas tetap, variabel, dan indeks yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan keuangan masing-masing individu. Yang E, alat penghimpunan dana. Anuitas bisa berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan dana baik untuk investasi maupun tujuan keuangan lainnya. Nomor 3, penerapan anuitas dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kasus pertama, Agus meminjam uang sebesar 40 juta rupiah untuk modal menikah dengan Rina di bank. Bank tersebut memberikan bunga sebesar 2% dengan waktu selama 12 bulan. Untuk cara perhitungannya, diketahui modal awalnya 40 juta rupiah dengan bunganya 2% dan waktunya 2 bulan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa rumus anuitas sama dengan bunga kali modal per 1 min 1 plus bunga min jangka waktunya sama dengan 0,02 dikali 40 juta rupiah per 1 min 1 plus 0,02 min pangkat 12 sama dengan 800.000 rupiah per 1 min 1,02 min 12. Anuitasnya 800.000 per 1 min 0,7849317558 sama dengan 800.000 rupiah per 0,21150682452. Jadi hasilnya anuitasnya adalah 3.782.383 rupiah. Untuk akumulasi anuitas yang ada di dalam tabel, tinggal dimasukin aja hasil anuitasnya yang sudah dicari, lalu hitung. Kan diketahui pinjaman awal sebesar 40 juta rupiah dengan bunganya yaitu 2%. Nah, cari bunganya yaitu 2% dikali 40 juta rupiah sama dengan 800.000. Setelah itu tentukan angsurannya dengan cara anuitas dikurangi bunga. Karena anuitas sama dengan bunga dikurangi angsuran, maka rumus angsuran sama dengan anuitas dikurangi bunga sama dengan 2.982.383. Selanjutnya untuk sisa angsuran bulan pertama yaitu 40 juta rupiah dikurangi 2.982.383 sama dengan 37.017.616. Nah, untuk seterusnya tinggal dihitung seperti tadi sampai di bulan akhir pembayaran angsuran. Sekian. Kasus 2, pembiayaan KPR. Faisal membeli rumah senilai 80 juta dengan jangka waktu 10 tahun dan suku bunga tetap 8% per tahun. Pembayaran dilakukan setiap bulan. Jawab diketahui. M, Rp 80 juta, I 8% atau 0,8, N 10 tahun. Ditanya A sama dengan, jawab A sama dengan I kali M per 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I dikurangi N. A sama dengan 0,08
dikali 80 juta per 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,08 dikurangi 10. A sama dengan Rp 6.400.000 per 1 dikurangi 1,08 dikurangi 10. A sama dengan Rp 6.400.000 per 1 dikurangi 536.806.51192. A sama dengan Rp 6.400.000 dikurangi per 6 per 53.680.651.191 ribu rupiah sama dengan A 11.922.359 rupiah. Bulan ke-1 pinjaman 80 juta, angsuran 6.400.000, Rp 11.922.389 rupiah, angsuran 5.522.359 rupiah. Sisa pinjaman 74.477.640.900 rupiah. Bulan kedua pinjaman 74.477.640.090 rupiah. Bunga 8%, 5.958.211.27 rupiah. 5.964.147.000 rupiah. 60 sisa pinjaman 68.493.000 rupiah. Bulan ketiga 68.513.443.08 rupiah. Angsuran 5.481.079 rupiah. 66.441.279.65 rupiah. Sisa pinjaman 62.70.213 rupiah. Bulan keempat pinjaman 62.27.213 rupiah. Angsuran 4.965.777 rupiah. Angsuran 6.956.582.000 rupiah. Sisa pinjaman 55.115.631 rupiah. Bulan kelima pinjaman 55.115.613 rupiah. Angsuran 4.409.250.51 rupiah. Angsuran berikutnya 7.513.185
rupiah. Sisa pinjaman 47.622.522 rupiah. Bulan ke-6 pinjaman 47.622.522 rupiah. Bunga 8%, 3.808.201.83 rupiah. Angsuran 8.114.157.27 rupiah. Sisa pinjaman 39.488.365.56 rupiah. Bulan ke-7 pinjaman 39.488.365.56 rupiah. Bunga 8%, 3.159.069.24 rupiah. Angsuran 8.783.289.85 rupiah. Sisa pinjaman 30.752.075.71 rupiah. Bulan ke-8 30.725.075.71 rupiah. Bunga 8%, 2.458.606.06 rupiah. Angsuran 9.464.353.04 rupiah. Sisa pinjaman 21.261.722.67 rupiah. Bulan ke-9 pinjaman 21.260.722.67 rupiah. Bunga 8%, 1.700.857.81 rupiah. Angsuran 10.221.501.28 rupiah. Sisa pinjaman 11.039.221.39 rupiah. Bulan ke-10 11.039.221.39 rupiah. Bunga 8%, 833.137.71 rupiah. Angsuran 11.039.221.38 rupiah. Sisa pinjaman 0,0 rupiah. Usai sudah pemaparan materi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.